Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat berjumpa lagi dalam program Ini Manaku, sebuah program renungan singkat yang akan memberkati kita semua. Kali ini kita akan membahas sebuah topik dengan judul Say Deal to God. Sebelumnya mari kita baca dulu dalam Kejadian 15 ayat 5 dan 6. Demikian firman Tuhan, lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, "Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu." Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ayat-ayat yang kita baca barusan adalah kisah awal di mana Abram sebelum berubah namanya menjadi Abraham mendapat janji Tuhan bahwa Abram akan memiliki banyak keturunan. Walaupun saat itu Abram belum memiliki keturunan seorang pun. Mungkin ada di antara kita yang berkata, wah, janji Tuhan itu seperti janji yang tidak masuk akal. Cenderung PHP lah. Sepertinya hanya untuk menyenangkan hati Abram saja. Kenapa? Karena saat itu Abram belum punya keturunan seorang pun. Bagaimana dibilang akan memiliki keturunan yang banyak seperti bintang di langit? Bukankah ini PHP? Pemberi harapan palsu. Tetapi ini yang luar biasa Bapak Ibu. Sekalipun tidak masuk di akal janji yang ia peroleh, janji yang Abram peroleh dari Tuhan. Tetapi Alkitab mencatat bahwa Abram percaya. Kok bisa? Kenapa bisa Abram percaya? Karena Abram telah berjalan bersama Tuhan. Mari kita bahas satu persatu. Kata percaya di sini Bapak Ibu dalam bahasa Ibrani-nya menggunakan kata aman, yang selain bermakna percaya juga bermakna confirm atau konfirmasi. Apa maksudnya? Kamus Bahasa Indonesia menerjemahkan kata konfirmasi itu dengan menegaskan dan mengesahkan. Jadi arti kata konfirmasi adalah menegaskan dan mengesahkan. Sedangkan ketika tadi dikatakan Abram percaya janji Tuhan, itu adalah Abram sedang mengesahkan janji Tuhan. Ketika Abram percaya janji Tuhan, sekalipun itu tidak masuk akal saat itu artinya Abram sedang mengesahkan janji Tuhan. Janji yang Tuhan katakan bagi dirinya dan bagi keturunan nanti. Bahasa gaulnya Abram berkata deal kepada Tuhan. Jadi ketika Tuhan bilang, janji begini. Abram berkata, yes Tuhan, deal ya, sah. Hal ini berakibat bagi orang yang tidak percaya kepada janji Tuhan. Jangan pernah berharap janji Tuhan akan tergenapi dalam kehidupannya. Kenapa? Karena dia belum mengesahkannya bersama Tuhan. Ibarat sebuah perjanjian akan sah kalau disahkan oleh dua belah pihak. Jadi adakah janji Tuhan atas hidup Bapak Ibu?
Percayalah, sekalipun janjinya itu tidak masuk akal, tidak mungkin secara kasat mata, mungkin seperti terlihatnya jauh dari penggenapan, terlihat jauh laksana langit dan bumi, terlihat jauh laksana timur, barat, utara, selatan. Tapi ketika percaya kita akan janji Tuhan, saat itulah janjinya menjadi sah buat kita. Ingat, Tuhan hanya menggenapi janjinya yang disahkan oleh kedua belah pihak. Ketika Tuhan berkata, ketika Tuhan menyatakan janjinya, dan ketika kita percaya, itu sama halnya dengan kita mengesahkan akan janji Tuhan. Ada pengesahan dari pihak Tuhan dan ada pengesahan dari pihak kita. Yakobus 2 ayat 23 berkata demikian. Dengan jalan demikian, genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah. Maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Ketika Tuhan menyampaikan janjinya kepada Abraham, namanya adalah Abram. Tetapi ketika Tuhan menyatakan penggenapannya buat Abraham, sebelum Tuhan genapi janjinya, Tuhan ubah nama Abram menjadi Abraham. Abram itu bermakna Bapak yang mulia, seorang bapak yang terhormat. Tetapi ini yang Tuhan mau, Tuhan ubah dari Abram menjadi Abraham. Abraham punya makna Bapak multiplikasi. Abraham punya makna Bapak segala bangsa. Kenapa Tuhan ubah Abram menjadi Abraham? Supaya Abraham mempunyai mental yang mempercayai, terus merimain dia, merimain terus merimain. Karena sekalipun janji Tuhan yang sudah disahkan oleh Abraham lewat kepercayaan dia, itu dengan berjalannya waktu diuji apakah Abraham masih tetap mempercayainya atau tidak. Dan tadi Yakobus 2 ayat 23 berkata, saya baca sekali lagi, dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah. Dari kata Abram percaya kepada Allah menjadi Abraham percaya kepada Allah. Ada kurun waktu antara Abram menjadi Abraham. Tetapi ini yang Alkitab catat. Abram dan Abraham tetap percaya janji Tuhan. Karena itu, Yakobus 2 ayat 23, kalimat terakhir ditutup dengan kalimat, karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Sahabat adalah seorang yang dapat kita percayai. Perkataannya kita percayai. Kita percaya bahwa dia tidak ada maksud jahat yang akan melukai kita, yang akan mencelakai kita. Ketika Abraham mempercayai janji Allah, maka Allah dan Abraham adalah sahabat. Bagaimana dengan kita? Sahabatkah kita dengan Tuhan? Biarlah yes jawaban kita. Sampai bertemu Bapak Ibu di topik yang lain dalam program yang sama, dalam program Ini Manaku. Biarlah renungan kita hari ini boleh menjadi kekuatan, memberkati kita terus mengingat, membuat kita tetap percaya janji Tuhan, ya dan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you.